Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Karena semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu yang pertama kali akan dihitung di hari kiamat adalah sholat kita. Kata Nabi, kalau sholat kita baik, maka yang lainnya akan dianggap baik. Kalau sholat kita jelek, yang lain akan dianggap jelek. Itulah yang namanya sholat. Makanya dengan kita sholat berjamaah, di samping kita melaksanakan sholat fardu tersebut, dan kita bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dan juga sholat berjamaah ini bisa menjadi sebab sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah bohong. Bohong ini artinya adalah berbicara tidak sesuai kenyataannya. Sehingga kalau ada orang berbicara tidak sesuai kenyataannya, itu namanya berbohong. Berbohong ini adalah suatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, al-mu'minu la yakdzib. Orang mukmin yang sungguhnya itu tidak pernah bohong dalam hidupnya. Kenapa kata Nabi orang mukmin tidak pernah berbohong dalam hidupnya? Karena orang mukmin selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang mukmin yang sungguhnya, yang sejati, dia selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia akan berbohong, tatkala tidak ada orang yang mengetahui atas apa yang dia ucapkan, dia selalu merasa Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya, Allah memantau saya, dan ucapan saya ini ada tanggung jawabnya kelak di hari kiamat. Sehingga orang mukmin, kata Nabi, tidak mungkin dia berani berbohong. Kenapa? Selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun mungkin dia merasa tidak ada orang yang melihat dia,
dia bisa berbohong dengan ucapannya. Tapi kalau orang mukmin yang sungguhnya, dia nggak bakal berani. Walaupun dia merasa nggak ada yang tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang terjadi di dalam hidup seluruh para makhluknya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi ataupun yang nampak ataupun yang samar, semuanya Allah mengetahuinya. Sehingga orang mukmin yang sungguhnya tidak pernah dalam hidupnya akan berbohong, selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga yang harus kita pahami, berbohong itu tidak boleh walaupun bercanda. Ada sebagian orang itu kalau bercanda suka berbohong, dan dia merasa, oh saya kan cuma bercanda, nggak beneran. Iya bercanda nggak beneran, tapi bohongnya beneran, sehingga tetap tidak diperbolehkan di sini. Bahkan para ulama mengatakan Nabi kita Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Bahkan termasuk sifat yang mustahil bagi Nabi adalah al-kadhib, bohong. Lawan daripada sidik, jujur. Jadi selama hidup Nabi nggak pernah berbohong. Kata para ulama, walaupun bercanda, Nabi bercanda tidak pernah bohong. Kita ini kadang-kadang kalau bercanda, ngobrol, banyak bumbu-bumbu bohongnya. Makanya kata para ulama, kalau uang dititipin pasti selalu berkurang. Tapi kalau omongan kita titipin ke orang, kita sampaikan kepada orang, orang ini cerita lagi, itu selalu bertambah. Contoh Kang Lutfi lagi datang ke sini, di depan musola ngelihat ada bebek contohnya, cerita ke Kang Yaya. Ceritanya bukan masalah bebek lagi, saya ngelihat tuyul di sana lagi joget-joget. Nah ini ucapan orang. Beb, tapi saya niatnya bercanda, tetap tidak boleh. Walaupun bercanda tidak boleh. Bercanda itu dengan berbohong itu tidak diperbolehkan. Kita boleh bercanda, tidak dilarang dalam agama, dan Nabi pun bercanda. Tapi Nabi bercandanya tidak pernah bohong. Sampai dikisahkan suatu saat ada seorang nenek-nenek tua datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek seperti saya ini bakal masuk surga? Nah, ini nenek-nenek ya, harus agak dengar sedikit lah. Para nenek ini, nenek tua ini bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek seperti saya bakal masuk surga? Kata Nabi, tidak bakal masuk surga. Sehingga si nenek ini perasaan yang menyampaikan Rasulullah. Sedangkan tempat di akhirat cuma dua, kalau tidak surga ya neraka. Berarti kalau saya tidak di surga, tempatnya di neraka. Yang menyampaikan Rasulullah lagi. Lalu si nenek ini menangis. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai nenek, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, engkau katakan nenek-nenek seperti saya tidak ada di surga, berarti tempatnya di neraka. Dan aku yakin engkau tidak mungkin berbohong. Lalu Nabi tersenyum. Lalu Nabi bercerita, wahai nenek, yang saya maksudkan nenek-nenek itu tidak ada di surga, itu bukan artinya nenek-nenek tidak bakal masuk surga, bukan artinya engkau tidak bakal masuk surga, tidak. Tapi orang yang ada di surga, semuanya yang masuk surga, semuanya dirubah akan menjadi muda lagi. Sehingga nenek, kalau amal ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya, tetap akan dimasukkan ke surga, dan entar akan dirubah menjadi bukan nenek lagi, bukan kakek-kakek lagi, tapi dirubah menjadi seseorang yang muda. Makanya kata para ulama, penghuni surga itu entar bentuk kriterianya itu ada 4. Yang pertama adalah tingginya. Penghuni surga itu tingginya katanya seperti tingginya Nabi Adam. Kira-kira 60 diro. Satu diro ini segini. Satu diro ini segini. Kalau pengen tahu 60 diro, nah, coba kumpul 60 orang habis ini, coba sampai ke atas apa itu. Dilihat. Nah. Dan saya tidak tahu ini diroknya orang Indonesia atau diroknya orang Arab. Kang Lutfi pun mungkin kalah sama diroknya orang Arab ini. Kemudian yang kedua adalah ketampanannya. Entar di penghuni surga itu semuanya ganteng-ganteng. Gantengnya dikatakan seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang modelnya kayak Kang Sony, Kang Yaya, tidak ada. Tapi bukan artinya nggak ada di surga, bukan. Tapi muka yang seperti itu ntar akan dirubah menjadi ganteng-ganteng semuanya. Yang perempuan cantik-cantik pokoknya. Nah, yang ketiga, umurnya. Umurnya itu katanya seperti umurnya Nabi Isa waktu diangkat oleh Allah, tatkala dikejar-kejar oleh kaumnya. Kurang lebih di kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan salah 33 tahun. Sehingga muda-muda ini.
Makanya sekali lagi Kang Sony ini, Kang Yaya 40 tahun tidak masuk sudah. Itu umurnya 33. Ya. Apalagi apa? Kang Toib 50 tahun tidak masuk. Semua usianya 33 muda-muda. Yang keempat bahasanya Nabi Muhammad SAW, yaitu pakai bahasa Arab. Makanya berbicara bahasa Arab itu harus bangga. Karena penghuni surga berbicaranya pakai bahasa Arab. Makanya nggak tahu ntar nih Kang Yaya ngomong-ngomong malaikat pakai bahasa Sunda di sana. Nah, sehingga ntar semuanya bahasanya bahasa Arab. Beb, kalau saya orang Sunda, kalau masuk surga, ntar pokoknya otomatis ya semuanya akan bisa bahasa Arab. Walaupun belum pernah belajar bahasa Arab, itu otomatis semuanya. Ya. Nah, sehingga intinya sekali lagi tidak diperbolehkan bercanda dengan kebohongan. Nabi bercanda dengan seorang nenek ini tapi tidak berbohong. Dan itulah bercandanya Nabi, tidak pernah berdusta. Dan orang mukmin sesungguhnya tidak pernah berbohong, karena dia selalu merasa dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Jadi intinya, mari mulai saat ini kita merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Jangan pernah kita berbohong dengan alasan tidak ada orang yang tahu, padahal Allah selalu menyaksikan kita. Dan di dalam berbicara kita tidak boleh berbohong walaupun bercanda. Karena Nabi kita Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah yang namanya berbohong walaupun itu bercanda. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.